Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan komunikasi publik dalam Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik. Upaya ini didukung dengan menyiapkan 5 program, salah satunya melalui pengamanan ruang digital dari misinformasi hoaks maupun ujaran kebencian yang tersebar selama rangkaian Pilkada 2024. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan dukungan komunikasi publik dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November melalui kampanye Pilkada Damai 2024. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Jakarta menyatakan, ada 5 program yang disiapkan Kemkom.Digi dalam kampanye Pilkada Damai 2024, meliputi SMS Blast dan ekosistem media digital, monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio, dukungan logistik, pengamanan ruang digital, dan komunikasi publik. Menurut Mutia Hafid, Kementerian Kom.Digi memiliki tanggung jawab dalam memastikan layanan telekomunikasi berjalan baik selama rangkaian Pilkada Serentak 2024. Kemkom.Digi akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memitigasi gangguan terhadap frekuensi radio, PT Pos Indonesia untuk mendukung layanan pos logistik hingga melakukan pengamanan ruang digital guna menghindari adanya misinformasi, penanganan konten negatif hingga ujaran kebencian yang tersebar selama rangkaian Pilkada 2024. Dukungan sosialisasi melalui media elektronik, online dan cetak juga akan terus dilakukan Kementerian Kom.Digi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dan memastikan bahwa setiap pemilih mendapatkan informasi yang cukup dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dukungan lain berupa monitoring, pengawasan, dan pengendalian spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi dapat berjalan baik, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI Polri sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan. Kemudian dukungan logistik melalui kolaborasi dengan PT Pos Indonesia juga disiapkan untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada, seperti penyiapan gudang pengangkutan sistem tracking yang terhubung ke sistem KPPU, platform pengiriman logistik pemilu, dan dashboard yang dapat menyajikan data untuk melakukan monitoring distribusi logistik pemilu secara real time. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kurikulum dari TK hingga universitas. Hal ini untuk memperkuat nilai nasionalisme terutama di kalangan generasi muda. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan masih banyak pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan terutama terkait penguatan rasa nasionalisme. Budi mengungkapkan bahwa harus ada modul maupun produk edukasi masa kini yang disesuaikan untuk generasi muda sehingga nilai kepahlawanan dan nilai nasionalisme dapat dibangun kembali. Untuk itu Budi menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kurikulum sejak dini mulai dari TK hingga universitas untuk menguatkan nasionalisme terutama pada generasi muda. Penguatan nasionalisme itu dapat diwujudkan dengan langkah-langkah sederhana seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada jam-jam tertentu hingga memasang bendera merah putih pada hari tertentu atau bahkan setiap hari. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pentingnya peran desa dalam ketahanan pangan bagi Indonesia. Mendas PDT menyoroti 70% masyarakat Indonesia tinggal di desa, sehingga desa menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas dari instruksi langsung Presiden Prabowo agar Indonesia mandiri pangan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pentingnya peran desa dalam membangun ketahanan pangan bagi Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam peluncuran platform penyedia peningkatan kapasitas teknis desa di Bengkulu. Mendes PDT menyebut sebanyak 73% atau sekitar 200 juta masyarakat Indonesia tinggal di desa, sehingga desa perlu diberikan perhatian lebih karena merupakan garda terdepan dari misi Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan.
Anggaran dana desa tahun 2024 mencapai 70 triliun rupiah. Nilainya naik pada anggaran tahun 2025 mencapai 71 triliun rupiah. Mendes PDT berkomitmen memanfaatkan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa, utamanya untuk program ketahanan pangan. Namun demikian, Kemendes PDT akan berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian untuk pendampingan masyarakat desa, pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan kerjasama lainnya. Mendes PDT mendorong desa berkembang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Untuk menjadikan desa itu sebagai ujung tombak swasembada pangan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan di situ nanti akan dilakukan lomba antar desa seluruh Indonesia yang punya potensi pertanian untuk kita jadikan ajang kompetitif atau kompetisi yang sehat. Nah, akan melibatkan Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri. Jadi ini harus kita sambut baik seluruh jajaran mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, camat, desa, termasuk para pendamping. Ini kerja yang mulia, kerja berat tapi ringan kalau kita bisa bersama-sama. Maka P2KTD ini cukup dan sangat strategis untuk kita lakukan pendampingan atau menyiapkan layanan jasa di tingkat desa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar rapat koordinasi rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah untuk mengkaji ulang penerapan pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengkaji ulang penerapan sistem penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi, peniadaan ujian nasional hingga kebijakan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guna menciptakan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, pengguna jasa layanan pendidikan, para pakar pendidikan, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan secara keseluruhan. Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif, sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi. Acara ini kami maksudkan sebagai bagian dari upaya kami untuk memperbaiki kinerja atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Dua isu utama yang kita bahas pada acara evaluasi ini, yang pertama terkait dengan kebijakan zonasi dan PPDB, dan yang kedua tentang kebijakan guru P3K. Ini merupakan dua isu yang memang menjadi polemik di masyarakat. Bahkan isu itu sudah mengemuka sebelum saya serah terima jabatan dengan Mas Nadiem Anwar Makarim. Tetapi ini juga menunjukkan bagaimana perhatian masyarakat terhadap pentingnya kebijakan dan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.